Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa kabar anak semuanya yang baik? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat Allah Akbar. Anak bapak semuanya, kita hari ini ketemu lagi, alhamdulillah. Tapi pada kali ini bukan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Hanya saja hari ini kita bertemu dalam kegiatan P5, ya, penguasaan profil pelajar Pancasila. Jadi ada proyek nanti yang akan kita pelajari terkait dengan P5 ini. Kebetulan pada sesi ini adalah tugas Bapak untuk menyampaikan materi P5 ini. Namun sebelumnya silakan ketua kelas dipimpin dulu berdoanya. Berduduk yuk. Siap. Hormat klub. Tegak klub. Ucapkan salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa. Baik, sebelum kita mulai Bapak pesan dulu. Ali Akbar, Aska Zulfendra, Zia Lova. Nah Bapak semuanya, karena pertemuan kita kali ini adalah pertemuan materi P5, hari ini Bapak dapat pembahasan untuk tahap pertama, yaitu pengenalan. Tentang apa? Temanya adalah hidup berkelanjutan, dengan topik menjaga kebersihan lingkungan. Akan tetapi nanti proses P5 ini akan berjalan terus, dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Hanya saja Bapak kali ini masuk di tahap pertama, yaitu pengenalan tentang bagaimana pengelolaan dan pengolahan sampah. Baik Bapak, kita coba lihat dulu. Bapak ada membawa ini contoh-contoh karya. Nah, terkait dengan program P5 kita kali ini, nanti anak Bapak di akhir pembelajaran nanti akan diharapkan membuat sebuah karya dari barang-barang bekas atau dari sampah-sampah organik yang bisa kita olah. Ya, ada ini dari apa ini? Tutup botol. Kemudian ada dari karton bekas, ada dari botol bekas, sendal bekas, ada dari kaleng bekas. Namun sebelumnya kita akan memberitahukan dulu pengenalan awal tentang apa sebenarnya sampah dan bagaimana pengelolaannya. Ada pertemuan kali ini dengan Bapak, karena ini adalah proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Programnya itu nanti akan dilanjutkan oleh guru-guru yang lain. Maka bagian Bapak sekarang adalah baru pengenalan atau tahap 1. Apa yang akan kita pelajari? Temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Topik dari P5 kita adalah lingkungan yang bersih dan akan membuat hidup kita sehat. Jadi nanti akan terkait dengan bagaimana awak mengelola sampah. Karena Bapak, dimensi yang akan dikembangkan di sini adalah yang pertama. Coba Bapak lihat. Memperkuat keimanan dan akhlak mulia, bahwa kebersihan itu sebagian dari itu ajaran agama kita. Yang kedua, memperkuat akhlak kita kepada alam dan lingkungan sekitar. Bagaimana kita menjaga keseimbangan alam dan menjaga ekosistem yang ada di lingkungan alam ini dengan tidak membuang sampah sembarang. Yang ketiga, menanamkan semangat kebersamaan. Jadi nanti kamu akan dibagi
kegiatan ini berkelompok untuk membuat karya bersama. Bagaimana nanti kerjasama kita di dalam ini juga akan menjadi tujuan dari kegiatan ini. Dan yang terakhir adalah anak bapak diharapkan nanti tanggap terhadap lingkungan dan lingkungan sosialnya. Baik. Kemudian aktivitas belajar kita ini ada pengenalan. Jadi hari ini kita khusus pengenalan dulu, ya. Nanti akan dilanjutkan oleh guru yang lain untuk membuat karya, proses dan segala macamnya. Yang kedua ada kontekstualisasi, ada aksi lagi, kemudian ada refleksi dan ada tindak lanjut. Itu proses kegiatan kelima nantinya. Ini dia tahap 1 pengenalan awal. Materi tentang sampah akan kita sampaikan. Yang pertama adalah sampah organik, yang kedua sampah anorganik, yang ketiga sampah bahan beracun dan berbahaya. Nah sekarang coba lihat dulu. Sampah organik adalah, nah lihat, jenis sampah yang terdiri dari bahan-bahan yang berasal dari hewan dan tumbuhan, serta beberapa diantaranya yang mudah hancur dan terurai. Jadi sampah organik itu mudah hancur. Apa contohnya? Daun-daunan, sisa makanan, ranting kayu, bahkan juga termasuk kertas juga. Kenapa kertas masuk sampah organik? Karena terbuat dari kayu bagus. Berikutnya sampah anorganik. Apa itu sampah anorganik? Sampah yang berasal dari bahan-bahan yang tidak mudah terurai. Nanti anak bapak pada sesi berikutnya, setelah di ruangan ini kita akan keluar, kita melakukan pembelajaran outdoor atau di luar. Nanti akan bapak lihatkan contoh-contoh dan bagaimana nanti bentuk-bentuk sampah organik dan anorganik. Termasuk salah satunya juga adalah sampah B3. B3 itu adalah bahan beracun dan berbahaya. Contohnya apa? Zat-zat kimia, sisa-sisa. Di rumah sakit ada itu ya, sisa-sisa kimia rumah sakit, alat-alat medis itu berbahaya. Kemudian yang tajam, ada suntik, ada seng, ada paku, itu juga berbahaya. Kaca juga ya, kaca juga. Setelah ini kita akan keluar dari ruangan ini, kita akan melakukan simulasi di luar. Dan kemudian anak bapak juga akan dilakukan pengenalan terhadap sampah ini secara langsung. Artinya apa? Setelah di dalam ruangan ini, anak bapak semuanya ikut dengan bapak keluar. Kemudian nanti kita akan melakukan pembelajaran di saung, ya, tentang bagaimana kita melihat sampah itu secara nyata seperti apa dan bagaimana pemilahan-pemilahannya. Kemudian bagaimana cara mengolahnya. Kita nanti akan keluar dari ruangan ini dan langsung anak bapak bawa satu buah buku tulis. Dan kemudian kita akan menuju ke saung. Kita langsung ke saung. Kita belajar di situ nanti tentang kegiatan pengolahan dan pengelolaan sampah. Oke. Semuanya karena ini adalah kelanjutan dari kegiatan kita yang di kelas tadi. Sekarang kita akan lihat bagaimana bentuk perbedaan sampah-sampah yang kita temui di lingkungan kita sehari-hari. Yang pertama, tadi kita sudah jelaskan di kelas, ada sampah apa namanya? Organik. Yang terdiri dari daun-daunan kering, ranting-ranting, dan juga termasuk sampah organik ini adalah kertas. Kenapa kertas ini masuk sampah organik? Karena kertas ini terbuat dari kayu hutan, ya. Kertas itu diolah dari pohon atau dari kayu. Ini juga termasuk sampah Kalau sampah organik tadi mudah mengurainya, ya, lebih cepat Kemudian yang kedua sampah apa namanya, nak? Sampah anorganik. Nah ini sampah yang penguraiannya lebih lama. Contohnya di sini ada, tadi sudah kita jelaskan, sampah-sampah botol-botol plastik, ya. Kemudian bekas-bekas kemasan minuman plastik. Ini adalah anorganik. Nah,
Kemudian juga ada di sini kita lihat botol. Nah, ini adalah termasuk sampah anorganik. Satu lagi disebut dengan sampah B3. Apa itu B3? Bahan berbahaya, bahan beracun dan berbahaya. Termasuk salah satunya kalau di sekolah kita ini adalah sisa tinta printer. Sisa tinta printer ini kemasannya tidak boleh kita buang sembarangan karena ini ada sisa-sisa tinta di dalamnya. Kalau kita buang ke sungai atau kita buang sembarangan lalu kemudian ada air hujan, kemudian tintanya ini mengalir ke sungai kecil akan membuat biota-biota di sungai itu akan keracunan. Nah, ini termasuk salah satu contoh bahan beracun dan berbahaya, sisa-sisa tinta. Termasuk juga sampah berbahaya itu adalah pecahan-pecahan kaca atau juga karat-karat besi yang tersisa, paku-paku itu termasuk sampah B3. Paham semuanya sampai di sini? Nah, Bapak semuanya, bagaimana caranya kita mengelola sampah itu tadi sudah kita jelaskan di dalam kelas. Bahwa kita mengelola sampah itu harus dengan cerdas. Bagaimana cerdasnya? Contoh, sampah organik bisa kita olah? Bisa. Kita jadikan apa? Kertas. Bagus. Kita jadikan pupuk, dijadikan dicampur dengan kotoran hewan, kemudian diolah menjadi pupuk Jadi sampah organik ini tidak berbahaya, justru malah dia bisa menyuburkan Makanya kalau anak-anak Bapak ada sampah organik di rumahnya, tidak usah dibakar. Kalau perlu diletakkan saja di akar-akar pohon, sehingga akar pohon tadi menjadi lembab dan membuat tanaman itu menjadi subur kembali. Kalau tanahnya lembab, asupan air untuk akarnya cukup. Nah, kemudian bagaimana juga mengolah sampah anorganik? Salah satunya adalah dengan recycle. Apa itu recycle? Daur ulang. Ini contohnya yang sudah kita lihat. Ini contoh yang kita buat nanti pada waktu karya P5 kita. Ya. Ada memanfaatkan barang-barang bekas. Kalau ini apa ini? Tutup botol bekas yang dijadikan figura dan tempat pensil. Ini juga ada botol bekas. Ada sendal bekas yang dibuat menjadi rodanya. Ya, Nak ya? Ini juga nanti bisa menjadi karya P5 kita. Karena hari ini baru kegiatan pengenalan, maka anak-anak Bapak nanti harus ada idenya masing-masing kelompok untuk proyeknya yang mana yang mau dipilih. Apakah mau dipilih pemanfaatan plastik bekas, kaleng bekas, ataupun juga mungkin ada karet bekas dan lain sebagainya. Boleh, silakan nanti sesuai dengan tugas-tugas kelompoknya. Baik, sampai di sini paham Bapak semua ya? Nah, sekarang kita masuk sesi kedua. Bapak semuanya kita siap untuk beraksi? Ya. Baik, sekarang aksi kita adalah bagaimana kita bisa menentukan sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Bapak akan kasih waktu kamu hanya 5 menit untuk berkeliling lingkungan kita ini. Kamu cari nanti sampah-sampah yang sesuai dengan yang kita pelajari hari ini. Hitungan ketiga, silakan nanti masing-masing kelompok menyebar untuk mencarinya, dan silakan catat sampah apa yang kamu temukan. 1, 2, 3. Nah, silakan nanti kalau masih ada waktu tinggal 2 menit lagi ya. Silakan carikan jenis sampah yang lain, nanti bawa ke saung kembali ya. Ada 2 macam, silakan dicari terus kalau ada. Waktunya masih ada 2 menit lagi, silakan. Oke, awas, coba lihat. Kita di sekolah punya 3 tong sampah yang berbeda warna, ya kan? Nah, coba anak-anak Bapak lihat.
warna biru ini untuk sampah apa tadi kira-kira? Botol. B3 ada botol, ada limbah yang terkait dengan seng, paku. Kimia itu termasuk tinta kimia ya. Kemudian sampah lain-lain, ada sampah kaleng, sampah kaca, botol, minuman. Ini juga sebenarnya adalah termasuk bahan berbahaya. Nah, ini yang organik. Ada sisa makanan, kulit buah, daun-daun, buah-buahan busuk dan lain-lain. Inilah, silakan kamu masukkan sampahnya masing-masing sesuai dengan ya, silakan, mana? Yang organik, yang anorganik, satu-satu aja. Jangan, silakan. Karena Bapak semuanya, karena hari ini pertemuan kita adalah untuk pengenalan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 kita ini adalah untuk tahap pertama baru pengenalan. Nanti dalam pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan belajar bagaimana merecycle sampah anorganik. Salah satunya kita ambil adalah bagaimana nanti kita membuat prakarya dari barang-barang bekas. Silakan nanti anak-anak Bapak per kelompok, idenya nanti didiskusikan oleh masing-masing kelompok. Pada pertemuan berikutnya nanti sampaikan apa yang mau dibuat, tetapi fokus pada recycle ataupun daur ulang sampah anorganik. Nah, paham Tom? Nah, kalau anak-anak sudah paham, berarti untuk pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan praktekkan sampai nanti anak-anak Bapak punya karya. Kalau ini contoh karyanya adalah seperti mobil-mobilan. Ya, Bal, ini dibuat dari botol mineral bekas. Dengan apa lagi? Sendal bekas. Bisa Iqbal membuatnya? Ya. Kemudian kalau ini apa ini? Ada karton bekas. Ada tutup botol ya. Ada tutup botol bekas. Kemudian dibuat dalam bentuk figura foto dan dalam bentuk tempat pensil. Yang ketiga ini kaleng. Kaleng termasuk sampah B3, sampah berbahaya. Maka ini dibuat supaya nanti tidak membahayakan dan bisa didaur ulang, dibuatlah tempat pensil yang cantik seperti ini. Artinya apa nama Bapak? Kita ternyata bisa mengelola sampah itu dengan baik menjadi sebuah karya yang bernilai, berharga. Untuk itu, insya Allah minggu depan guru-guru kita pada pertemuan berikutnya akan melanjutkan kegiatan P5 ini sesuai dengan tahapan-tahapan berikutnya. Sampai nanti anak Bapak membuat sebuah karya dan menciptakan sebuah karya dari barang-barang bekas. Untuk hari ini kita cukupkan dulu pertemuannya. Terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.